Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salpia Agustina dengan NIM 18SI013 dari Prodi Sistem Informasi A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pakar pada penyakit anak menggunakan metode forward chaining. Pertama-tama, saya akan menjelaskan bagian pendahuluan terlebih dahulu. Kesehatan merupakan hal yang sangat berharga bagi manusia, karena siapa saja dapat mengalami gangguan kesehatan. Manusia sangat rentan terhadap kuman penyakit dan kurangnya kepekaan terhadap gejala suatu penyakit terutama pada anak-anak. Perlu kita ketahui, anak-anak di usia 2-5 tahun akan lebih rentan terkena berbagai macam penyakit. Tentunya, lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan mereka. Untuk itu, orang tua harus bisa memberikan ataupun mengajarkan cara menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Karena siapa saja dapat mengalami gangguan kesehatan, baik itu orang tua maupun anak-anak. Selain mengajarkan cara menjaga lingkungan, orang tua juga perlu mengajarkan kebiasaan-kebiasaan baik terhadap anak seperti berikut. Misalnya, rutin mencuci tangan. Orang tua perlu mengajarkan kepada anak cara mencuci tangan dengan baik, setidaknya menggunakan sabun selama 20 detik. Kemudian yang kedua itu menjaga jarak. Maksudnya menjaga jarak di sini yaitu orang tua perlu mengajarkan kepada anaknya untuk tidak terlalu berdekatan dengan orang yang sedang sakit, misalnya flu, batuk, agar tidak mudah tertular. Kemudian yang ketiga, orang tua perlu mengajarkan anak untuk selalu menutup mulut ketika mereka sedang bersin maupun batuk, agar mereka tidak mudah menyebarluaskan bakteri kepada orang yang berada di dekatnya. Lalu yang terakhir yaitu menggunakan peralatan makan sendiri dan tidak meminjamkannya kepada teman maupun orang lain. Selain mengajarkan kebiasaan seperti di atas, orang tua juga dapat memberikan anak tambahan nutrisi seperti zat besi, lemak, zinc, prebiotik, dan prebiotik inulin. Zat besi sendiri adalah salah satu mineral yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang optimal anak. Zat besi ini berperan penting dalam proses pembentukan selaput saraf yang dapat membantu proses penerimaan informasi pada otak anak. Selanjutnya ialah zinc. Fungsi zinc penting dalam perbaikan sel dan pembentukan enzim bagi pertumbuhan anak. Contoh bahan makanan yang terdapat kadar zinc di dalamnya, misalnya seperti daging, ikan, tempe, tahu, telur, kacang-kacangan, dan produk susu atau turunannya. Kemudian selanjutnya itu lemak. Lemak berperan dalam meningkatkan jumlah energi dan membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K, serta menambah rasa lezat pada makanan. Anak pada usia 2-5 tahun membutuhkan sekitar 40-50 gram lemak. Jika mengkonsumsi lemak kurang dari takaran tersebut, bisa menyebabkan pertumbuhan dan daya tahan tubuh anak mudah terganggu. Lalu selanjutnya yaitu probiotik. Probiotik ini sendiri ialah bentuk bakteri yang baik hidup dalam usus besar. Fungsinya untuk membantu menjaga kesehatan pencernaan dan daya tahan tubuh pada anak. Dan yang terakhir adalah prebiotik inulin. Inulin merupakan salah satu prebiotik dalam bentuk serat karbohidrat yang berfungsi sebagai makanan bagi prebiotik agar dapat meningkatkan jumlah bakteri baik dalam usus besar. Serat inulin ini sendiri juga dapat membantu penyerapan nutrisi termasuk kalsium dan mineral yang terjadi pada usus kecil dan usus besar. Hasil ini memperlihatkan kaitan antara prebiotik dengan peningkatan kesehatan tulang. Di samping itu, untuk memudahkan orang tua dan anak agar mudah mendiagnosa suatu penyakit, saya berencana untuk membuat sebuah aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit pada anak, lengkap dengan cara penanganannya juga. Penelitian ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, pengumpulan data dan informasi. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara studi pustaka dan wawancara. Studi pustaka dilakukan dengan cara memahami dan mempelajari lebih dalam penyelesaian masalah, sedangkan wawancara dilakukan dengan bidan untuk mengetahui cara dalam menentukan gejala yang diderita oleh anak. Yang kedua yaitu pengolahan data. Pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu studi pustaka, wawancara, analisis data dalam berbasis pengetahuan. Dan yang ketiga, pengolahan data dan informasi. Dari data yang sudah didapatkan, kemudian akan dikonsultasikan dengan bidan. Setelah itu, data yang sudah diperoleh dijadikan aturan menggunakan metode forward chaining. Dan yang keempat atau yang terakhir, perancangan sistem.
Di sini sudah tersedia gambaran rancangan terkait dengan sistem pakar. Yang pertama di sini ialah kata mulai. Dari sinilah akan dimulai proses jalannya suatu sistem. Kemudian ada kata input. Input merupakan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam aplikasi sistem pakar. Dan yang ketiga itu domain pengetahuan. Mengenai klarifikasi penyakit berdasarkan buku bagan pengetahuan yang dijadikan sebagai rule. Yang keempat yaitu working memory. Di working memory ini akan terdapat fakta-fakta yang diinputkan oleh pengguna ke dalam aplikasi sistem pakar. Kelima, inference engine. Proses pencocokan fakta-fakta yang ada pada working memory dengan domain pengetahuan untuk menarik kesimpulan dari masalah yang dihadapi. Kemudian yang kelima, klasifikasi penyakit. Tata cara penanganan yang bisa dilakukan oleh pengguna. Dan yang terakhir ialah tindakan atau pengobatan. Tata cara penanganan yang bisa dilakukan oleh pengguna. Dan selanjutnya yaitu kesimpulan. Pembuatan aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit pada balita menggunakan metode forward chaining dapat dilakukan dengan 3 tahap. Tahap pertama adalah pengumpulan data dan informasi dari wawancara. Tahap yang kedua adalah pembuatan rule berdasarkan 18 penyakit menggunakan metode forward chaining. Dan tahap yang terakhir atau ketiga adalah implementasi aplikasi sistem pakar berbasis Android dengan fitur diagnosa penyakit, riwayat diagnosa, dan kumpulan penyakit. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.